Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa bersama-sama ya anak-anak. Doa mulai. Alhamdulillah. Nah ya, tolong cek di sekitar kalian, kalau ada sampah tolong masukkan ke tong sampah, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya anak-anak. Oke. Kalau sudah bersih, enak belajarnya. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Aini, kemana Aini? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Asma, kemana Asma, Nak? Izin ya. Dua orang aja tidak hadir ya, yang lain hadir semua. Harus semangat ya belajarnya hari ini. Nah, kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Iya, tentang zat adiktif jenis narkotika. Nah, zat adiktif jenis narkotika memiliki macam-macam kan? Ada apa aja? Ya, ada sabu, ada opium, apalagi? Ada kokain, betul. Apalagi, Nak? Ada ganja. Yang terakhir apa? Coba Aisyah, apa Aisyah? Iya, morfin. Nah, masih ingat kan anak-anak? Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Siap semua? Oke. Coba anak Ibu Desi. Apa efek samping yang ditimbulkan dari penyalahgunaan morfin? Desi, tolong jelaskan, Nak. Betul sekali, Nak. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan morfin adalah bisa menyebabkan ketergantungan, pernapasan, dan denyut jantung bekerja sangat keras, kotoran darah, bahkan bisa menimbulkan kematian. Iya, betul. Pintar-pintar semuanya anak Ibu. Oke. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu masih ingat kan pembelajaran kita minggu lalu? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu. Peserta didik mengetahui apa yang dimaksud dengan psikotropik. 3. Peserta didik mengetahui dampak dan jenis-jenis psikotropika. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah zat adiktif jenis psikotropika. Apa sih yang dimaksud dengan psikotropika? Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis. Psikotropika dapat menyebabkan menurunnya aktivitas otak serta merangsang susunan sel saraf pusat, bahkan bisa menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan pemikiran, bisa menyebabkan kecanduan, bahkan bisa menyebabkan efek merangsang bagi pengguna psikotropika ini. Nah, menurut fungsinya, psikotropika ini, obat psikotropika ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah obat stimula atau obat perangsang, yang kedua adalah obat depresi, yang ketiga adalah obat halusinogen. Nah, yang pertama adalah obat stimula. Apa sih obat stimula itu? Obat stimula atau obat perangsang adalah obat jenis psikotropika yang memberikan rangsangan kepada saraf sehingga bisa menimbulkan efek lebih percaya diri. Nah, contoh obat stimula ini adalah amfetamin, kokain, kafein, bahkan ganja. Nah, efek yang ditimbulkan dari penggunaan amfetamin ini adalah yang pertama bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, suhu badan naik atau demam.
Ketiga, insomnia atau merasa sangat gembira. Yang keempat, menimbulkan hasutan. Yang kelima, banyak bicara. Yang keenam, menjadi lebih berani atau agresif. 7, menghilangkan nafsu makan. Yang ke-8, mulut terasa kering. Yang 9, selalu merasa haus. 10, berkeringat, tekanan darah meningkat. Mual. 12, sakit kepala. 13, bisa menyebabkan mual. 14, 15, bisa menyebabkan gigi rapuh. Penggunaan psikotropika dengan obat amfetamin. Nah, yang kedua adalah obat depresan. Depresan adalah obat yang dapat menekan sistem saraf sehingga kerja saraf berkurang. Akibat pemakaian obat ini dapat menyebabkan penggunanya mengantuk, menyebabkan tingkat kesadarannya turun. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat depresan ini adalah bisa menyebabkan penggunanya bicara cadel, mabuk, adiksi, kekentalan cairan darah, kejang-kejang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Obat atau zat yang tergolong depresan adalah klonopin, sanalkon, dumbutal, amital, sekonat, di mana obat-obat ini digolongkan sebagai barbiturat. Yang ketiga adalah obat halusinogen. Halusinogen berpengaruh terhadap persepsi bagi penggunanya. Orang yang mengkonsumsi obat ini akan selalu berhalusinasi. Pengaruh halusinogen ini sangat bervariasi, sehingga sulit untuk diramalkan untuk bagaimana orang yang mengkonsumsi halusinogen ini. Halusinogen alami antara lain ganja, meskalin yang berasal dari kaktus, Lipopo williamsi, dan psilocybin yang berasal dari jamur. Halusinogen sintesis antara lain adalah LSD. Ganja akan menimbulkan halusinogen bila dikonsumsi dengan dosis yang tinggi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Nah, satu orang tercepat nih, Ibu akan kasih poin. Angkat tangannya ya, siapa yang bisa jawab? Apa saja contoh obat stimulan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya. Coba Dila, sebutkan Dila. Apa Dila? Sebutkan. Iya. Contohnya adalah amfetamin, kokain, kafein, dan ganja. Itu adalah beberapa contoh obat dari stimulan. Dila betul. Bisa semua kan jawab? Alhamdulillah kalau bisa. Satu soal terakhir ya. Ibu mau yang jawab Ica. Ica, jawab ya pertanyaan Ica. Jawab ya pertanyaan Ibu. Apa efek dari pemakaian obat depresan, Ca? Bisa menyebabkan kesadarannya turun dan bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya mengantuk. Betul sekali anak-anak. Jadi materi kita pada zat adiktif jenis psikotropika itu ternyata zat adiktif jenis psikotropika itu terbagi menjadi 3 kan. Yang pertama adalah obat stimulan, yang kedua obat depresan, yang ketiga adalah obat halusinogen. Ya, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.